Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai dengan NIM 210907602. Saya dari Politeknik Elektro Universitas Muhammad. Oke, jadi di video kali ini saya ingin menjelaskan eh, atau menyelesaikan contoh kasus atau soal-soal dari mata kuliah probabilitas dan statistika. Oke, yang pertama kita langsung lanjut di soal, yaitu ini contoh kasus yang pertama dengan soal sebuah perusahaan memproduksi baut menggunakan mesin otomatis dengan diameter menyebar mengikuti distribusi normal yang standar deviasinya atau populasi yaitu sebesar 0,02 mm. Kemudian diambil sampel acak 4 buah baut untuk suatu pemeriksaan. Ternyata rata-rata diameternya sebesar 24,98 mm. Pertanyaannya, buatlah selang kepercayaan dengan tingkat kepercayaan 98% bagi rata-rata baut. Oke, kita langsung masuk di penyelesaiannya. Itu yang pertama tadi diketahui X barnya atau rata-ratanya itu sebesar 24,98 mm. Kemudian tingkat kepercayaannya alfanya itu sama dengan 1 dikurang 98%. Tadi tingkat kepercayaannya 98%, yaitu ini dapatnya 2%, yaitu 0,02. Kemudian kita cari untuk tabel T, karena ini eh, populasi atau N-nya itu sama dengan 4, karena populasinya sedikit, kurang dari 30, kita menggunakan tabel T. Jika di atas dari 30 sama dengan di atas 30 itu menggunakan tabel Z. Kemudian kita cari tabel T-nya itu alfa per 2. Terus dimasukkan alfanya, tingkat kepercayaan 0,2 dibagi 2, 4 dikurang 1. Sama dengan T 0,13. Nah ini ada cara membaca tabel T dan didapatkan yaitu nilainya 4,541. Oke, ini tadi 0,02 itu populasinya atau standar deviasinya. Dan N merupakan populasi. Ini standar deviasi. Oke, maka interval kepercayaan bagi seluruh baut, yaitu kita masukkan rumus atau persamaan, yaitu X bar dikurang T, alfa per 2, IV, ini standar deviasi per akar N, kurang dari sempurna, ini interval kepercayaan atau parameternya. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya yang sudah diketahui tadi. 24,9 dikurang 4,541, terus 0,02 dibagi akar 4, kurang dari sama dengan ini, dan seterusnya. Hingga didapatkanlah hasil yaitu sebesar 24,93,459. Jadi, selang kepercayaan dari tingkat kepercayaan 98%, yaitu ini, kurang dari 2, selang kepercayaannya itu kurang dari 24,9 dan lebih besar dari 25,02541. Jadi ini parameternya. Ya, tingkat kepercayaan sekitar 90%. Rata-rata diameter baut antara 24,93459 sampai 25,02541 mm. Oke, kemudian kita lanjut di soal kedua, yaitu 5 karyawan PT Teliti dipilih secara acak, kemudian diukur beratnya. Datanya adalah 62, 67, 70, 65, dan 60 kilogram. Kemudian buatlah dugaan interval rata-ratanya dengan tingkat keyakinan 99%. Oke, kita masuk di nomor 2. Yang pertama, diketahui data sampel yang kita gunakan yaitu ada 1, 2, 3, 4, ada 5. Yaitu ada 62, 67, 70, 65, dan 60. Jadi keseluruhan data itu ada 5 sampelnya. Kemudian ini tingkat kepercayaan
kita menggunakan 99%. Yang ditanya yaitu pendugaan interval rata-rata. Pertama, kita mencari rata-rata sampel. Untuk mencari X bar, kita jumlahkan semua data, kemudian kita bagi 5. Kita bagi banyak data, didapatkan hasil 64,8 untuk X bar. Kemudian kita cari simpang baku, kita masukkan di persamaan, yaitu X sama dengan akar. Ini yang kita ketahui tadi 1/5, 62 dikurang 64,8 kuadrat, ditambah 67 dikurang 64,8 kuadrat, ditambah 70 kurang 64,8 kuadrat, dan ditambah 65 dikurang 64 kuadrat, dan dilanjutkan dengan 60 dikurang 64,8 kuadrat. Kemudian dioperasikan dan didapatkan hasil yaitu akar 12,56. Kemudian karena nilainya di bawah 30, kita menggunakan tabel T, distribusi tes student. Dan kita cari untuk nilai A-nya atau tingkat kepercayaannya itu 1 dikurang A, alfa. Dapatkan hasil 0,01. Kemudian ini kita masukkan operasinya itu alfa dibagi 2 ini untuk mencari tabelnya. Untuk mencari tabelnya yaitu menggunakan rumus alfa dibagi 2, yaitu didapatkan 0,01 dibagi 2 dan hasilnya 0,005. Kemudian derajat kebebasan yaitu sama dengan N kurang 1. N-nya tadi 5, 5 dikurang 1, 4. Dan dengan tabel distribusi testa dan diperoleh nilai, yaitu ini 4,604. Ini untuk pembacaan tabel test student. Kemudian pendugaan interval rata-ratanya, kita masukkan lagi rumusnya atau persamaannya X bar dikurang T alfa per 2. Dan ini 5 per akar N. Ini selang kepercayaan X bar ditambah eh, tabel nilai tabel yang tadi sudah kita cari, kemudian kita masukkan nilai-nilainya dan didapatkanlah hasil itu selang kepercayaan itu di antara 57,5 sampai dengan 72,1. Jadi pendugaan interval rata-rata banyak karyawan di perusahaan tersebut dengan tingkat keyakinan sebesar 99% dengan rentang atau parameter dari 57,5 sampai dengan 72,1. Oke, kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga. Nih, dari sampel random 400 orang yang makan siang di restoran Nikmat selama beberapa hari Sabtu, selama beberapa hari, yaitu hari Sabtu, diperoleh data 125 orang yang menyukai makanan tradisional dan tentukan pendugaan interval bagi proporsi sebenarnya. Orang yang menyukai makanan tradisional untuk makan siangnya pada hari Sabtu di restoran tersebut dengan menggunakan interval keyakinan 98%. Oke, langsung kita selesaikan. Yang diketahui yaitu ada N-nya atau populasinya. X-nya itu kita dapat 125 dan alfanya kita menggunakan tadi 98% tingkat kepercayaannya. Jadi kita konversi jadi 0,02. Kemudian kita mencari proporsionalnya itu dan rumus X per N, itu X tadi 125 dibagi populasi. Dan didapatkanlah nilai sebesar 0,3125. Kemudian karena N-nya lebih dari 30 atau datanya lebih dari 30, ini kita menggunakan tabel Z dengan rumus juga alfa dibagi 2. Z alfanya kita mendapatkan 0,02 tadi dibagi 2. Jadi tabel Z-nya itu berada di 0,01 dan didapatkanlah hasil atau nilai di tabel tersebut sebesar 2,33. Kemudian kita masukkan di persamaan seperti di nomor sebelumnya. Kita masukkan nilainya 0,3125 dikurang Z. Ini tabel tadi, tabel Z, Z alfa per 2. Ini rumusnya kita masukkan P1 min P per N kurang dari P
atau proporsional kurang dari P ditambah Z, ini table juga, P dalam kurung 1 kurang P per M. Dan kita masukkan nilainya, dan didapatkanlah hasil sebesar 0,2589, yaitu lebih kecil dari proporsionalnya, dan proporsionalnya lebih besar, mohon maaf, 0,2589. Jadi proporsionalnya lebih dari 0,2589 dan kurang dari 0,361. Oke, cukup mungkin dari saya penjelasan di video kali ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.